Nyeri head sampai pingsan. Jangan anggap sepele. Ini 7 penyebab seriusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat. Jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Buat para wanita, nyeri head itu udah jadi temen bulanan yang sering banget datang, ya kan? Rasa kram, rasa pegel, atau nggak nyaman itu wajar. Tetapi gimana kalau nyeri headnya itu sampai parah banget, bahkan bikin kamu pingsan atau sampai harus masuk ke IGD? Nah, ini dia yang nggak normal dan wajib banget kamu waspadai. Nyeri head yang sangat hebat hingga pingsan atau sampai harus dilarikan ke rumah sakit dalam dunia medis itu disebut dengan dysmenorrhea berat. Bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas 7 penyebab serius nyeri head sampai pingsan yang wajib banget kamu tahu. Ini penting banget supaya kamu nggak salah didiagnosa dan juga bisa segera ya mendapatkan penanganan yang tepat. Ditonton sampai habis ya. Nyeri head normal dan nyeri head versi yang tidak normal. Jadi sahabat sehat, sebelum kita bahas nih penyebabnya, penting ya untuk diketahui dulu apa sih bedanya. Yang pertama, nyeri head normal. Biasanya berupa kram ringan sampai ke sedang di bagian perut bagian bawah dan juga bisa pada bagian punggung. Muncul sebelum atau pada saat head dan biasanya bisa banget diatasi dengan obat pereda nyeri biasa yang dijual bebas atau dikompres hangat pada bagian perutnya atau istirahat itu bisa hilang. Dan nyeri ini biasanya disebabkan oleh kontraksi rahim yang normal. Yang kedua, nyeri head tidak normal atau dysmenorrhea berat. Nyerinya itu sangat intens, bisa sampai mengganggu aktivitas harian. Nggak mempan nih, udah minum obat pereda nyeri biasa. Bahkan bisa juga disertai gejala lain seperti mual, muntah, atau diare, atau sakit kepala hebat sampai ke kalian pingsan. Kalau kamu mengalami nyeri head sampai pingsan teman-teman atau gejala-gejala tadi, itu artinya ada sesuatu yang perlu diperiksakan lebih lanjut. Ayo kita cari tahu apa itu penyebabnya. Oke, sahabat sehat, ini 7 penyebab serius kenapa nyeri head itu bisa bikin seorang wanita sampai ke pingsan atau mengalami gejala-gejala yang parah. Yang pertama, bisa saja dia mengalami endometriosis dan ini adalah penyebab paling umum dari nyeri head yang sangat parah. Jadi endometriosis itu terjadi ketika jaringan yang mirip lapisan rahim atau lapisan endometrium itu tumbuh di luar rahim. Misalnya di ovarium, di saluran telur, atau bahkan di usus atau di organ-organ panggul lainnya. Nah, pada saat head, jaringan ini juga ikut berdarah, ikut meradang, tetapi darahnya nggak bisa keluar nih. Akibatnya timbullah nyeri panggul kronis yang hebat, terutama pada saat head yang bahkan bisa menyebabkan teman-teman sampai pingsan. Yang kedua, adenomiosis. Mirip dengan endometriosis, tapi pada adenomiosis ini jaringan endometriumnya itu tumbuh menembus dinding otot rahim. Ini bisa membuat rahim jadi bengkak, jadi membesar rahimnya dan juga kaku. Pada saat kontraksi head ya, itu rasa sakitnya jadi luar biasa sangat hebat. Dan bisa juga ya disertai dengan perdarahan headnya itu sangat banyak yang bisa memicu rasa sakit yang parah hingga pingsan. Yang ketiga, fibroid rahim atau mioma uteri. Fibroid adalah benjolan non-kanker yang tumbuh di dalam atau di dinding rahim, tergantung ukuran dan lokasinya. Fibroid ini bisa menyebabkan nyeri head hebat, perdarahan yang banyak, rasa penuh atau rasa tertekan di panggul, dan kadang bisa memicu pingsan karena nyeri atau kehilangan darah teman-teman. Yang keempat, itu penyebabnya karena teman-teman mengalami penyakit radang panggul atau PID. Dan PID ini merupakan salah satu infeksi serius pada organ reproduksi wanita. Dia bisa terjadi di rahim, saluran telur, ataupun di ovarium. Dan seringkali akibat dari infeksi menular seksual yang tidak diobati. PID bisa menyebabkan nyeri panggul kronis yang parah,
terutama pada saat haid atau pada saat berhubungan seksual, sehingga teman-teman juga bisa mengalami demam, keputihan yang abnormal, dan juga bisa melemahkan daya tahan tubuh sehingga teman-teman itu bisa pingsan. Jadi tubuhnya itu lemes banget, jadi bisa pingsan. Yang kelima itu adalah kista ovarium. Seperti yang sudah pernah kita bahas ya di video-video sebelumnya, banyak tuh tentang kista ovarium. Jadi kista ovarium itu adalah kantung berisi cairan di indung telur. Kista yang besar, yang pecah atau yang terpuntir ya, torsio ovarium, itu bisa menyebabkan nyeri panggul yang tiba-tiba dan sangat hebat. Bisa mual, bisa muntah. Dan jika nyerinya itu terlalu parah, bisa menyebabkan teman-teman mengalami pingsan atau sampai dilarikan ke IGD. Yang keenam, stenosis cervix. Nah, itu kondisi apa lagi, Dok? Jadi kalau stenosis cervix itu kondisi di mana mulut rahim atau bagian cervix itu terlalu sempit atau tertutup sehingga aliran darah nih keluar ya, darah meluruh dari rahim, meluruh ya, keluar nih darahnya. Cuman headnya itu atau darahnya itu nggak bisa keluar karena si salurannya itu atau bagian mulut rahimnya itu, bagian cervixnya itu sempit, jadi dia nggak bisa keluar ke area vagina. Akibatnya rahim harus berkontraksi jauh lebih kuat untuk mengeluarkan darah, kemudian menyebabkan nyeri kram yang luar biasa hebat dan bisa memicu teman-teman untuk pingsan. Yang ketujuh, ada juga ya faktor psikologis atau vagal respon. Jadi pada beberapa wanita, rasa nyeri yang sangat hebat dikombinasikan juga nih dengan kecemasan, dengan rasa takut, atau rasa stres, itu bisa memicu yang namanya respon vagal. Respon vagal ini bisa menyebabkan detak jantung dan tekanan darah itu menurun secara tiba-tiba teman-teman. Yang kemudian bisa menyebabkan pusing, mual, hingga pingsan. Ini bukan berarti nyerinya tidak nyata ya. Tetap nyerinya itu nyata, tetapi respon tubuh terhadap nyeri tersebutlah yang berlebihan. Oke, teman sehat, jika memang kamu mengalami nyeri head sampai pingsan, ini adalah tanda merah yang harus digarisbawahi, yang tidak boleh kamu abaikan. Segera periksakan diri ke dokter spesialis kandungan, dokter obgyn, kalau memang kamu mengalami nyeri head yang sangat parah dan tidak mereda dengan obat pereda nyeri biasa. Nyeri head yang disertai dengan pingsan atau gejala-gejala yang parah banget teman-teman, gejala-gejala yang berat. Kemudian perdarahan head yang sangat banyak atau bergumpal-gumpal, itu juga suatu kondisi teman-teman harus aware, periksakan diri ke dokter. Yang keempat, nyeri yang baru muncul setelah bertahun-tahun normal-normal aja nih, tiba-tiba kok bulan ini nyerinya hebat banget, itu segera periksakan ke dokter. Yang kelima, nyeri yang disertai dengan demam, mual, muntah, atau keputihan abnormal, padahal sebelum head kalian nggak demam ya. Yang keenam, nyeri panggul yang juga terjadi di luar masa haid. Jadi kalau memang mengalami 6 gejala ini atau gejala-gejala mencurigakan lainnya, segera ya periksakan diri ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh termasuk pemeriksaan panggul, USG, atau pemeriksaan darah jika memang diperlukan untuk mencari tahu penyebab pastinya dan memberikan penanganan yang tepat. Jangan malu teman-teman, jangan ragu untuk mencari bantuan ya. Kesimpulannya, nyeri head yang sampai bikin kamu pingsan itu bukanlah hal yang normal atau yang harus kamu tahan. Itu adalah suatu sinyal dari tubuh kamu bahwa ada kondisi medis yang perlu diperiksa dan perlu diobati. Jangan biarkan rasa sakit ini mengganggu kualitas hidup kamu dan mengenali penyebabnya, segera mencari bantuan medis supaya kamu bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan kembali beraktivitas dengan nyaman. Apakah kamu atau mungkin orang terdekat kamu pernah mengalami nyeri head seperti ini teman-teman, yang sampai pingsan atau berat? Bagaimana pengalaman kamu dan apa nih yang udah kamu lakukan? Apakah kamu ke dokter? Dan apa yang disarankan dokter? Boleh silakan berbagi dengan para wanita lainnya di kolom komentar, nanti kita diskusi ya. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa nih untuk di like, di share, dan juga subscribe untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.